SCN-22 kehilangan kasur. Melihat bulir bening merembes dari sudut mata Maryam, Reza seketika meraih tangan Maryam yang ada di atas pangkuannya. Glek, seketika Maryam menelan salivanya. Maryam merasa sangat gugup, namun meski demikian Maryam merasa hangat dengan perlakuan yang ditunjukkan Reza. Reza mengusap lembut tangan Maryam yang ada di genggamannya, menarik tangan Maryam kemudian meletakkan di paha Reza. Sesekali Reza mencium tangan Maryam dan meletakkannya kembali. "Apa kau sedih?" ucap Reza lembut. Maryam menggelengkan kepala. Beberapa saat kemudian Reza menepikan mobilnya. Tangan Reza seketika meraih belakang kepala Maryam untuk membuka cadar yang sedang Maryam kenakan. "Ada apa?" ucap Maryam seketika, dan langsung menahan tangan Reza yang akan menyentuhnya. Reza tersenyum dan segera membuka ikatan kain yang menutupi wajah Maryam. Basah, Reza mengangkat kain cadar yang telah dia lepaskan dari wajah Maryam. Kemudian dengan sigap Reza mengusap lembut pipi Maryam yang telah penuh dengan air mata. Maryam hanya tersenyum dengan sikap manis Reza. "Biarkan di sini, setelah kering gunakanlah kembali," ucap Reza. "Terima kasih," jawab Maryam singkat. Reza beringsut kembali membenarkan posisi duduknya dan mengenakan seat belt-nya kembali. "Tidurlah, itu akan membuatmu lebih tenang," ucap Reza. Maryam hanya mengangguk dengan senyuman manis di bibirnya. Beberapa saat kemudian terdengar suara azan dari handphone milik Maryam. Seketika Maryam terbangun dari tidurnya. "Mas, bisakah kita berhenti sebentar? Sudah waktunya sholat maghrib." Reza yang sudah mulai terbuka hatinya, menganggukkan permintaan Maryam. "Segera mencari masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib." "Kenakan kadarmu," ucap Reza. Tanpa pikir panjang, Maryam segera menggunakan cadarnya kembali. "Aku tidak ingin keindahan yang kumiliki menjadi milik banyak orang juga," tukas Reza kemudian. "Hah?" ucap Maryam yang sedikit kurang fokus dengan menyempitkan matanya. "Maksud Mas Reza?" tanya Maryam kemudian. "Hanya aku yang boleh menikmati wajah cantikmu, dan aku tidak akan berbagi dengan yang lainnya," ucap Reza lembut dengan senyum simpul. Terlihat satu masjid di ujung jalan. Reza segera menepikan mobilnya, mencari tempat parkir yang strategis. Reza bergegas keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Maryam, dengan satu tangannya melindungi bagian atas kepala Maryam agar tidak terkena langit-langit mobil. Maryam semakin meleleh oleh sikap manis Reza. "Terima kasih Mas," ucap Maryam. Reza tersenyum. Asteris asteris asteris. Beberapa saat kemudian keduanya telah selesai dengan sholatnya. Reza lebih dulu keluar dan telah menunggu Maryam di serambi masjid. "Sudah lama menunggu?" tanya Maryam. "Tidak juga," ucap Reza dengan meraih tangan Maryam dan mengajaknya segera berlalu. Keduanya memutuskan untuk langsung pulang, dan memilih makan malam di rumah bersama kakek Amar dan nenek Halimah. Reza sebelumnya telah menghubungi kakek dan neneknya, dan berjanji pada keduanya untuk sampai rumah sebelum makan malam, dan akan makan malam bersama keduanya. Jalanan malam lumayan lengang, hingga Reza dapat menambah kecepatan mobilnya dengan leluasa. Meski dengan kecepatan yang lumayan tinggi, namun Maryam tidak begitu merasakan guncangan di dalam mobil. Hal itu dikarenakan desain dan suspensi dari mobil mewah Reza yang sungguh luar biasa, pastinya akan membuat sang pemilik nyaman berada di dalam mobil tersebut. Tak berselang lama terlihat sebuah rumah mewah bergaya Eropa, dengan pagar berukuran besar dan terlihat sangat mewah, sebuah kediaman yang lebih pantas disebut istana. Kediaman kakek Amar, pagar otomatis yang langsung terbuka, membuat Maryam masih tetap saja mengagumi kecanggihan teknologi di rumah tersebut, meski sudah beberapa hari sebelumnya tinggal di sana. Reza memarkirkan mobilnya tepat di pintu masuk rumah tersebut, para pelayan pun dengan sigap membukakan pintu mobil untuk keduanya. Beberapa pelayan telah bersiap menyambut kedatangan Reza dan Maryam malam itu. Begitu pula nenek Halimah dan kakek Amar yang telah siap menanti kedatangan cucunya. "Selamat malam Tuan, Nyonya," ucap para pelayan. Reza berlalu di hadapan para pelayan dengan ekspresi datar, menghampiri kakek dan neneknya, berbeda dengan Maryam tersenyum ramah kepada para pelayan yang menyambutnya. Keduanya segera menghampiri kakek Amar dan nenek Hikmah untuk mencium punggung tangan mereka dengan takzim. "Assalamualaikum Kek, Nek," ucap Maryam lembut. "Waalaikumsalam Nak," jawab keduanya. "Kakek sudah menunggu kalian," ucap kakek Amar penuh haru. Setelahnya kakek Amar mengajak untuk menikmati makan malam yang telah disiapkan oleh para pelayan. Dengan Reza yang mengambil alih dorongan kursi roda nenek Halimah.
Seperti biasa Maryam akan melayani Reza dengan baik, kemudian melayani kedua kakek dan neneknya. Baru setelah semua selesai dilayani, Maryam baru akan mengambil untuk dirinya sendiri. *****. Beberapa saat Maryam dan lainnya telah selesai dengan acara makan malam mereka. "Maryam, nenek kangen sekali sama kamu nak," ucap nenek Halimah penuh semangat. Maryam juga kangen sama nenek," ucap Maryam dengan nada manja. "Nenek pingin cerita sama kamu," ucap nenek Halimah. Tanpa pikir panjang Maryam segera bangkit dari duduknya. "Maryam permisi ya kek, mas," ucap Maryam meninggalkan meja makan dengan mendorong kursi roda nenek Halimah. Keduanya mengobrol mesra di ruang tamu, nenek Halimah yang sangat bahagia dengan kedatangan Maryam. Disusul kakek Amar yang juga ingin ikut mengobrol bersama cucu menantunya tersebut. Beberapa obrolan mereka mengundang gelak tawa di antara ketiganya. Tak jarang kakek Amar tertawa dengan lepas. Padahal sebelumnya termasuk sangat jarang kakek Amar akan tertawa dengan begitu lepas, seolah tidak ada beban di hatinya. Reza yang sebelumnya memilih kembali ke kamar setelah makan malam, bergegas untuk segera membersihkan diri dan melihat beberapa laporan yang telah dikirim oleh asisten pribadinya. Reza duduk manis di hadapan laptop ruang kerjanya, dengan fokus dia membaca satu persatu email yang masuk. Tanpa sadar Maryam telah berada di kamar sedari tadi. Maryam hanya duduk di sofa menunggu Reza menyelesaikan pekerjaannya, karena Maryam tidak ingin mengganggu Reza dengan masuk ke ruang kecil miliknya. Tempat tidur yang berada di sebelah ruang kerja Reza. Meski Maryam merasa sangat letih, beberapa kali menguap, Maryam tetap berusaha terjaga. "Lama sekali," gumam Maryam yang sudah merasa bosan. Maryam membenarkan posisi duduknya dan beberapa kali juga tubuhnya merosot karena sudah tidak lagi kuat menahan kantuknya. Karena sudah sangat lelah dan mengantuk akhirnya Maryam tertidur di sofa empuk tersebut dengan koper yang masih berada di sampingnya. Beberapa saat berlalu Reza masih belum menyadari Maryam yang telah menunggunya sedari tadi untuk merebahkan tubuhnya di tempat tidur kecilnya itu. Reza masih tetap fokus dengan segudang pekerjaan yang telah menantinya. Beberapa saat berlalu Reza merasa letih dan menyandarkan punggung pada sandaran kursi kebesarannya. "Kenapa Maryam lama sekali? Apa saja yang dibicarakan kakek?" batin Reza. Reza berencana menyusul ke ruang tamu untuk melihat istrinya tersebut. Beberapa langkah Reza keluar dari ruang kerjanya, seketika mata Reza terbelalak melihat Maryam yang tertidur dengan pulas di atas sofa. Reza segera menyadari jika Maryam telah menunggunya cukup lama, hingga dirinya tertidur di atas sofa. Reza segera menyadari jika Maryam telah menunggunya cukup lama, hingga dirinya tertidur di atas sofa. Dengan langkah pelan Reza mendekati Maryam yang tengah tertidur pulas, dengan kepala berada di ambang sofa tersebut. Beberapa kali kepala Maryam hampir terjatuh karena posisi tidur yang tidak nyaman, namun dengan sigap Reza berusaha membetulkan kembali kepala Maryam. Hal itu terjadi berulang kali hingga beberapa kali Reza menahan rasa ingin tertawa. Reza leluasa menatap wajah Maryam, meski hanya terlihat bagian mata yang terpejam dan sedikit jidatnya yang terlihat, karena Maryam tertidur masih mengenakan cadar miliknya dan belum sempat dia lepas karena rasa kantuknya. Beberapa kali Reza mengusap lembut pipi Maryam, yang seketika membuat Maryam menggeliat, namun Maryam tidak sampai terjaga dari tidurnya. "Aku sungguh beruntung," batin Reza. "Kebaikan apa yang telah kulakukan, sehingga aku mendapatkan bidadari sepertimu," gumam Reza lirih dengan pandangan tertuju pada Maryam. Setelah puas memandangi Maryam, terlihat jelas wajah lelah Maryam, segera Reza bergegas untuk mengangkat tubuh ramping tersebut. Dengan sangat pelan dan hati-hati Reza membopong Maryam, dan membaringkannya di atas kasur berukuran king size, kasur yang belum pernah sekalipun Maryam rasakan sebelumnya. Meski Maryam menikah dengan Reza hampir 2 bulan, namun sekalipun Maryam belum pernah merasakan nyamannya tidur di atas kasur berukuran king size tersebut. Hal itu lantaran memang Reza yang tidak memperbolehkannya. Merasa tubuhnya tiba-tiba melayang dan serasa kulitnya menyentuh kapas, bed cover yang terasa sangat lembut di kulit Maryam, hingga terasa seolah menyentuh kapas. Maryam segera membuka matanya, beberapa kali mengerjapkan mata, menyadari ternyata dirinya tengah berbaring di atas kasur milik Reza. "Astagfirullah, maaf mas," ucap Maryam panik. Maryam segera bangkit dan turun dari tempat tidur tersebut. "Maaf mas, Maryam benar-benar tidak tahu," ucap Maryam lagi. "Kenapa kau harus minta maaf?" ucap Reza. Maryam merasa bingung, hingga dia memutuskan untuk segera berlalu, dan kemudian masuk ke dalam ruang kerja Reza,
di mana di sana terdapat tempat tidur yang digunakan Maryam sebelumnya. "Permisi Mas," ucap Maryam sambil berlalu. "Kau mau tidur di mana?" ucap Reza dengan berteriak, karena jarak mereka cukup jauh. "Maryam akan tidur di sini Mas," jawab Maryam dengan sedikit berteriak. Maryam kemudian masuk, dan betapa kagetnya dia, ternyata tempat tidur yang dia gunakan sebelumnya, sebelum dirinya pulang ke rumah Abi Hanif sudah tidak ada lagi di sana. "Di mana kasurnya? Kenapa nggak ada?" gumam Maryam pelan. "Lalu aku tidur di mana?" ucap Maryam pelan dengan mendengus kesal. Maryam masih sibuk dengan pikirannya, di mana dia akan tidur dan memikirkan kemana perginya kasur tersebut. Tanpa disadari Reza telah dengan sigap memeluk tubuh Maryam dari belakang, sontak Maryam merasa kaget dengan kedatangan Reza yang tiba-tiba. "Mas," ucap Maryam. Jawab Reza dengan memiringkan kepala, memposisikan dagunya pada celekuk leher Maryam. Maryam merasa geli dan sedikit tidak nyaman, hingga beberapa kali dirinya menggeliat untuk melepaskan tangan Reza. "Kau mencari kasur itu?" tanya Reza. "Iya Mas," jawab Maryam terbata. "Sayangnya kasur itu sudah tidak ada," goda Reza dengan memajukan bibirnya dan menghembuskan nafas. Maryam pun merasa frustasi dan beberapa kali mendengus membuang nafas dengan kasar. "Aku rasa tidak mungkin kasur itu berjalan sendirian," ucap Reza. "Mungkin kakek yang memindahkannya, karena aku juga tidak tahu kemana perginya," ucap Reza dengan seolah-olah dirinya juga kesal. Maryam semakin frustasi. "Mungkin lebih baik kita membiasakan diri untuk tidur bersama," ucap Reza lembut, berbisik tepat di telinga Maryam. Jantung Maryam seketika berdesir kencang. Reza semakin mengeratkan tangannya, memeluk Maryam, hingga tangan tersebut melingkar sempurna di perut ramping Maryam. "Maaf Mas," Maryam tidak nyaman, ucap Maryam sembari melepaskan tangan Reza. "Aku akan membuatmu terbiasa, supaya kau lebih nyaman," ucap Reza lagi pelan. Hanya dengan kata-kata yang diucapkan Reza saja, mampu membuat kaki Maryam lemas bagai tak bertulang. Maryam merasa oksigen di ruangan tersebut habis, hingga membuat dadanya terasa sesak dengan desiran dadi jantung Maryam. "Tapi Mas, Maryam," ucap Maryam dan seketika dipotong oleh Reza. "Sut," jawab Reza dengan meletakkan satu telunjuknya di bibir Maryam. Merasakan debaran jantung Maryam yang sudah tidak menentu, Reza segera melonggarkan pelukannya dan membalikan badan Maryam. Saat ini posisi mereka saling berhadapan dengan Maryam yang menundukkan pandangan. Melihat Maryam yang sangat gugup, seketika Reza meraup tubuh Maryam dan menenggelamkannya di dada bidang Reza. Aroma maskulin dari tubuh kekar dan parfum yang wangi namun tidak menusuk hidung, sangat terasa jika itu merupakan parfum mahal. Seketika Maryam terbius oleh aroma maskulin dari tubuh Reza yang menyeruak di seluruh hidung Maryam. Beberapa kali menghirup aroma tersebut, hingga tanpa disadari Maryam semakin dalam menghirup aroma tersebut, begitu nikmat hingga Maryam memejamkan mata. Reza sedikit menurunkan pandangan matanya, melihat dari sisi samping wajah Maryam, yang terlihat sangat menikmati, kenyamanan berada dalam pelukan Reza dengan sesekali menghirup dalam-dalam aroma maskulin dari tubuh Reza. "Wangi sekali bukan?" bisik Reza pelan di telinga Maryam. Seketika Maryam mendongakkan kepalanya melihat Reza yang menundukkan pandangan dan menatap ke arahnya. Maryam merasa sangat malu dengan dirinya sendiri. "Ya Allah, astagfirullah, maaf Mas," ucap Maryam dengan sedikit mendorong dada bidang Reza. Namun tidak mudah bagi Maryam untuk menggeser tubuh kekar tersebut. Reza menurunkan tangannya dan meletakkannya di bahu Maryam. Menggenggam erat tangan Maryam dan menuntunnya ke arah tempat tidur berukuran king size tersebut. "Duduklah," ucap Reza lembut. Maryam duduk di ambang tempat tidur berukuran king size tersebut, sementara Reza duduk dengan melipat lututnya di lantai, mensejajarkan tubuhnya dengan Maryam, kemudian memegang erat kedua tangan istrinya tersebut. "Maryam," ucap Reza. Maryam hanya memandang manik mata Reza. "Aku ingin memulai rumah tangga kita dari awal, aku tidak akan memaksamu, tapi aku harap kau mulai membiasakan diri dengan kehadiranku," ucap Reza pelan dengan sesekali mengecup tangan Maryam yang terasa lebih dingin dari biasanya. "Aku yang dulu memang telah banyak melakukan kesalahan, tapi kumohon belajarlah untuk membuka lagi hatimu, seperti yang pernah kau lakukan pada malam pengantin kita dulu," ucap Reza dengan nada lembut. "Aku akan menunggu untuk itu," ucap Reza. "Aku tidak akan memaksamu. Dan,
Aku akan dengan sabar menunggu hari di mana kau yang akan menyerahkan seluruh hakku atas dirimu, ucap Reza dengan nada lembut. Terlihat ketulusan di dalam ucapan Reza. Maryam hanya memperhatikan setiap ucapan yang keluar dari mulut Reza, dengan harapan apa yang disampaikan Reza adalah sebuah kebenaran yang dapat dia percayai. Hati Maryam sudah cukup merasa sakit jika mengingat kejadian pada malam pengantinnya. Aku akan berusaha, Mas, jawab Maryam pelan, namun sangat jelas terdengar oleh kedua pasang telinga Reza. Aku harap Mas Reza bersabar, tukas Maryam kemudian. Reza tersenyum mendengar jawaban dari Maryam. Aku tahu, kau pasti butuh waktu untuk itu, tapi aku harap hari itu tidak akan lama, ucap Reza dengan nada berbisik.